Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hendra Ubay selaku pemateri pada kajian MUA pada malam hari ini. Yang terhormat teman-teman peserta Majelis Ulil Albab, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian Majelis Ulil Albab pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangannya kita dapat berkumpul di sini melewati zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Natasha, Sekretaris Bidang Tablik Kajian Keislaman, Komisariat FIP DMM Universitas Negeri Malang. Pada malam hari ini saya akan bertugas memandu acara Majelis Ulil Albab yang diselenggarakan oleh IMM Universitas Negeri Malang. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa Majelis Ulil Albab merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh bidang TKK IMM UM. Nah, mengenai materi pada hari ini, sebagai seorang muslim tentu sudah menjadi sebuah keharusan untuk selalu menuntut ilmu, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga semakin pesat. Oleh sebab itu, banyak sekali hal-hal duniawi yang membuat kita terlena atas hal-hal tersebut. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan kembali gairah belajar, terutama belajar tentang ilmu agama? Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama Ustadz Ubay pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Hendra Ubay yang merupakan Mudir Ma'had Cordoba dan juga sebagai Ketua Hijrah United Malang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ustadz Hendra Ubay untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana? Dimulai? Oke, bisa. Tunggu sebentar, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
وقال الله تعالى أيضا في كتاب العزيز في سورة طه وقل ربي زدني علما أما بعد. Jadi teman-teman jamaah MUA Majelis Ulul Albab ya. Kalau dari namanya Ulul Albab itu adalah orang-orang yang dibuka pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar pintar, tapi Allah buka betul pikirannya. Makanya pintar dengan ulul albab ini beda. Kalau pintar kan bahasanya jelas, pintar, cerdas itu zakiyun. Nah, tapi ulul albab ini kan satu akar dengan lubbun. Yang jurusan bahasa Arab siapa ini? Siapa yang jurusan bahasa Arab? Sabila, Ustaz. Oh, Sabila. Albab itu kan satu akar dengan lubbun ya Bilal. Lubbun. Salah satu ekspresi di dalam bahasa Arab untuk mengekspresikan hati. Ada qalbun, ada sadrun, itu juga hati juga, tapi bagian luar. Ada juga fuad, itu hati juga itu. Kemudian lubbun itu yang paling dalam. Makanya kalau diserap dalam bahasa Indonesia kan lubuk ya. Lubuk. Ini orang yang tidak sekedar cerdas, hanya sekedar tes IQ, dia IQ-nya 350 misalnya. Tidak sekedar itu. Karena kalau hanya sekedar cerdas-cerdasan, sekedar ya, punya ilmu begitu, maka iblis juga makhluknya Allah paling berilmu. Salah satu makhluknya Allah yang bahkan lebih berilmu daripada Nabi, karena dia tahu mulai zaman Nabi Adam, tahu kisah detailnya Nabi Zakaria, tahu sababul wurudnya hadis itu ada ketika kejadian apa, bahkan tahu tentang sababun nuzul, asbabun nuzulnya tahu. Surat An-Nahl ayat 3 ini turun karena apa, tahu iblis itu. Jadi tidak sekedar zakiyun, cerdas, pintar, itu nggak cukup itu. Tapi dia ulul albab yang Allah buka lubuk hatinya secara mendalam. Ketika melihat apa, dia pintar karena bisa menggali hikmah. Begitu. Nah, sehingga kecerdasan ini tidak semata-mata harus didapatkan dengan cara sekedar mencari wawasan gitu. Makanya yang kita bicarakan adalah terkait dengan ini, ulul albab ini, majelis ulul albab, terkait dengan penjelasan kita, yaitu apa judulnya, menurunnya gairah menuntut ilmu generasi muda. Begini sekarang, setidaknya secara garis umum itu ada dua sebab kenapa kok gairah menuntut ilmu itu turun. Kemudian sebelum saya bahas hanya dua pembahasannya. Sebabnya ada dua. Maka sebelum saya bahas, izin teman-temanku yang laki-laki, secara khusus yang laki-laki yang mengikuti ini, harap layarnya dibuka. Kalau yang perempuan mau dibuka boleh, mau tidak nih monggo. Ya. Mau dibuka ya layarnya ya. Baik, Masya Allah, Mas Sandy Kiantoro. Tampannya kelihatan, Masya Allah. Oke, baik. Baik, begini. Ada dua sebab kenapa gairah menuntut ilmu itu turun di kalangan anak muda. Nah, yang pertama, dia tidak paham khasiat. Jangankan ilmu, ada sebuah daun yang dia punya manfaat luar biasa ketika dikonsumsi, antioksidan tinggi misalkan. Terus kemudian dia bisa melembutkan kulit, menerangkan kulit. Kalau dia hanya melihat ini daun
ini apa khasiatnya, dia tidak akan memakannya. Tapi kalau sudah dipresentasikan ini khasiat gini, antioksidan tinggi, bisa melembutkan kulit, dimakan tuh daun. Tempe misalnya, dulu tempe itu terkenal makanan kelas bawah. Tapi ketika dipresentasikan bahwa kedelai itu di dalam tempe itu mengandung flavonoid, itu kan bahasanya kan, dia merupakan anti kanker. Setelah itu ragi tempenya menjadi prebiotik, bagus untuk pencernaan. Masya Allah, orang makan tempe dan tempe menjadi makanan yang istimewa. Karena apa? Tahu khasiat. Itu kalau tahu khasiat. Misalkan ada ada kapsul misalkan, yang di dalamnya ada bahan kandungan obat. Maaf, kapsul sama-sama kapsulnya itu harganya bisa beda karena nilainya yang berbeda, kandungan nilainya yang berbeda. Nah, karena kandungan nilai berbeda sehingga harganya berbeda. Soalnya kandungan nilainya berbeda. Nah, disinilah rahasianya kenapa seseorang menurun gairah menuntut ilmunya, terutama bagi pemuda nih, karena nggak paham khasiat dia nggak paham khasiatnya kenapa harus menuntut ilmu. Itu ini sangat penting kita kaji ya, tentang khasiat ilmu, tentang bagaimana pentingnya ilmu, tentang daruratnya ilmu, bahwa kita itu memahami darurat kalau sesuatu yang bisa menyumbat saluran pencernaan atau saluran pernafasan atau saluran darah, ya, itu baru dikatakan darurat. Padahal ada mayat yang berjalan, dia berdetak jantungnya, paru-parunya juga kembang kempis, menghirup nafas, menghembuskan, menghirup nafas, menghembuskan. Ototnya juga tebal, dia bisa jalan bahkan lari, fisiknya kuat. Tapi tidak ada zikir di dalam hatinya, dia bangkai sedang berjalan. Karena dia tidak tahu arah hidup tanpa ilmu. Ya. Sedangkan ilmu itu dikatakan sebagai upaya untuk berzikir, karena zikir itu kan, zikrun itu kan mengingat. Sedangkan seseorang tidak akan bisa mengingat Allah tanpa ilmu. Dia tidak akan memahami bahwa milih jalan-jalan yang tidak mendukung ilmu. Nah, termasuk ya begini teman-teman. Ketika mau kajian misalnya, atau gini, kajian Zoom gini lah. Ini kan kita bisa milih sebenarnya. Kita mau ke warung lalapan misalnya, kita mau ngopi, kita mau mabar, apa ngaji, apa ke majelis ilmu. Itu kita milih, dan Allah sudah memberikan ilham itu pada kita. Ya, kita milih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada kita sifat fujur dan sifat takwa. Berarti dua-duanya ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Dan kita disuruh milih kepada Allah. Ya, kaki ini kemana? Kuota ini aku habiskan untuk apa? Ini kan milih. Ini khiyari, takdirnya yang khiyari, pilihan. Mau milih ngapain? Ini kita bisa punya kuasa itu. Allah yang memberikan kuasa tentunya dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Tapi kita punya hak pilih. Kemudian sehingga dia tidak paham khasiatnya. Bahkan arti kebaikan aja dia tidak paham. Bahwa kebaikan yang ada di dalam dirinya itu seolah-olah kebaikan hanya uang, hanya nilai IPK bagus, hanya skripsi lancar,
kemudian dia bekerja dengan gaji tinggi, setelah itu dia bisa ke S2 ke luar negeri, itu seolah-olah nilai kebaikan sebatas itu, padahal kebaikan versinya Allah dan Rasulnya beda, bukan itu. Makanya hadis ini sering kita dengar. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wah, di sini sering kita dengar. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipahamkan agama, bukan dikayakan. Duh, jangan sembarangan Ustaz. Sahabat Nabi itu banyak yang kaya. Iya, betul. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin kaya, kecuali Ali bin Abi Thalib miskin. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian para sahabat lain, Utsman tentunya kaya. Ya, mereka kaya. Kaya itu penting, tapi sebelum kaya mereka paham bagaimana mendudukkan dunia, bagaimana menempatkan dunia tidak di dalam hatinya mereka, tapi di dalam tangan. Di genggaman tangan saja. Sehingga kalau mau lepas saja. Kalau mau diambil, ambil. Sehingga karena dunia itu kita kalau tahu cara ngambilnya mudah tuh. Ya karena paham ilmu, tidak akan ada alasan ketika bangkrut misalnya usaha, dia akan merenungi itu sampai capek, sampai sakit. Tidak mungkin ketika Allah kayakan dia kemudian akan menjadi lalai itu dari sholat, lalai dari sedekah. Karena dia paham ilmu. Rasulullah SAW sudah mengajari para sahabat bagaimana menyikapi dunia. Itu sehingga mereka kaya juga dengan ilmu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kaya tapi punya ilmu agama dan ilmu bisnis tentunya. Karena Utsman adalah seorang produsen handal. Ya, dia kaya radhiyallahu anhu karena dia adalah seorang produsen. Nah, Abdurrahman bin Auf juga begitu kaya. Dia seorang marketing handal. Paham strategi marketing. Paham apa yang dilakukan agar produknya laku. Itu. Sehingga kebaikan yang Allah berikan berupa harta itu datang setelah mereka paham ilmu. Coba zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang mau masuk pasar itu di screening sama Umar. Di screening. Sudah belajar fikih muamalah? Belum, disuruh balik sama Umar. Balik, jangan masuk pasar. Jangan masuk pasar ini. Bagi barang siapa yang tidak memahami fikih muamalah. Fikih jual beli, bayangkan. Kalau itu diterapkan, pasar ini kosong, subhanallah. Subhanallah. Ilmu, dan ini butuh kita. Coba, misalnya di UM ya, ada jurusan guru, keguruan, nanti dia akan menjadi guru. Dan setelah itu, ternyata dia belum belajar adab menjadi pengajar. Dan ini diatur dalam Islam. Coba, dia akan menjadi guru yang tidak berhasil. Tapi yang memfavoritkan dia jadi guru banyak loh. Oke, karena apanya? Apa karena baiknya, atau karena ketampanannya atau kecantikannya? Jadi karena apa? Karena ini Ustadz gaul, guru gaul. Karena ini bu guru gaul. Karena bu guruku ini punya akun TikTok, followernya banyak. Dia bisa pargoy macam-macam cara gitu. Dia menjadi guru favorit hanya karena itu. Tapi guru itu yang seperti kita pahami, yang seperti dipahami oleh Islam, maka guru nggak seperti itu. Kalau kita mau melihat bagaimana sosok guru, kita lihat Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Sehingga dia akan belajar menjadi guru versinya Islam. Bagaimana beradab kepada murid, bagaimana bersabar, bagaimana caranya mendeskripsikan sesuatu, sebagaimana Nabi mendeskripsikan sesuatu, bagaimana cara bicaranya guru, bagaimana menata niat. Nah, ini semua diilmui, penting, darurat. Mau ngapain aja kita kegiatannya, di sana ada ilmu. Kita dikepung terus sama ilmu itu. Mau ngapain juga kita. Kita mau keluar nih sekarang. Sebelum keluar ada adabnya.
Kira-kira keluar rumah kaki kiri atau kaki kanan dulu yang keluar dari pintu tuh? Biasanya bareng Ustaz, ya pocongan lah ini. Oke, kaki kiri atau kanan dulu? Syariat ada di situ. Baca doa nggak? Lah syariat muncul di situ. Ilmu muncul di situ. Setelah itu jalannya naik. Syariat ada di situ. Bagaimana ketika jalannya naik? Setelah itu juga, mau ke warung, baik. Mau ke mall, baik. Berarti ada adab masuk pasar. Cuma ke minimarket, Ustaz. Iya, itu adab masuk pasar. Bagaimana ketika di sana? Doanya belum hafal, belum belajar, Pak. Kalau belum hafal itu sudah belajar. Ini belum belajar. Mau ke supermarket, minimarket, pasar tradisional, belum belajar. Kita dikepung terus oleh ilmu itu. Seolah-olah mereka dalam bentuk terang. Ayo, mau kemana kamu? Di situ ada aku semuanya itu. Mau jualan, dia harus paham fikih muamalah. Mau berbisnis, aku nanti buka usaha, saya mau jadi wirausaha sukses. Saya mau jadi entrepreneur sukses. Ya, baik. Ilmunya mana? Sudah paham akad syirkah belum? Apa bedanya dengan syirkainan? Riba bagaimana? Sudah ngaji? Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Apa bedanya? Ada akad mudharabah. Ada bab hutang, bab kordun. Apa hukumnya KPR? Apa KPR syariah itu? Dikepung terus kita sama ilmu. Jadi pembeli juga butuh ilmu. Sudah belajar fikih jual beli belum? Coba sebutkan rukun jual beli ada berapa? Mulai yang pertama sampai yang terakhir. Rukun jual beli ada 5. Coba, kita belum belajar itu. Al-ba'i nomor 1, penjual. Apa syaratnya penjual? Ya, dikepung terus. My brother and sister. Barakallahu fikum. Dikepung terus. Ya, al-mushtari, membeli. Apa syaratnya dia bisa membeli? Karena tidak semua orang bisa membelanjakan harta. Baik. Al-mabi', barangnya. Bagaimana sifat barang? Bagaimana hukum COD? Ya, bagaimana hukumnya pembayaran mundur? Ya, kita kalau nggak paham halal haram, maka dampaknya akan luas. Dimakan, kalau belum tobat ya, makan sesuatu yang haram, sholat nggak diterima loh. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan nggak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Nggak diterima. Karena ada makanan haram, kita belum tobat. Doa nggak diterima. Ibadah nggak bisa diterima. Karena masih ada yang haram di dalam tubuh. Belum kita tobat. Ya. Ini serius. Ini kita sedang ibaratnya kesehatan itu kita sedang kembang kempis perut paru-paru kita sedang asma, bronkus kita sudah sempit, kita butuh oksigen. Tapi ada yang lebih mendesak daripada oksigen, yaitu ilmu. Karena apa tadi? Orang yang tanpa ilmu dia tidak akan paham tentang zikir, dan andaikan dia sehat dia jalan seperti bagaimana bangkai berjalan. Bangkai hidup, ya bangkai yang ada jantungnya, yang bangkai yang bernafas. Mayat ojo bangkai, kalau bangkai busuk ya maaf, tak ralat lah. Mayat juga busuk, ibaratnya tidak busuk deh. Serius, kita mending nggak dapat oksigen daripada nggak dapat ilmu. Coba nanti mau kalian nanti habis kuliah mau ngapain? Kerja kan? Sudah, kerjaan tadi kita sepakat butuh ilmu. Terus setelah itu apa? Nikah kan? Ada yang nggak pengen nikah nggak? Tak doain sekarang itu agar jomblo abadi. Ya enggak lah. Tapi mau nikah, serius mau nikah, hanya modal cinta dan pendapatan gaji UMR itu atau yang lebih dari itu, hanya itu modalnya? Serius? Nah, modalnya ilmu. Sudahkah kita belajar tentang fikih pernikahan? Mulai babul kafa'ah, bab walim, kemudian bab tentang khitbah, akad nikah, mahar, apa fikihnya mahar.
kemudian walimahnya, kemudian perkara yang lain, pengasuhan, persusuan, sudah belajar belum? Kita dikepung terus. Mau duduk santai, adab duduk, ada babu, ada bil julus wal majlis. Ada bab tentang adab duduk-duduk dan berkumpul. Loh, kena syariat lagi. Enggak, aku berdiri aja. Ada adab berdiri. Ah, malas mau tidur, ada adab tidur. Sudah belajar belum? Bangun, malas bangun tidur, ada bangun tidur. Sakit perut, ada masuk kamar mandi, ada adab. Keluar kamar mandi juga ada adabnya. Ilmu ya. Bersisir, ada syariatnya. Mandi, ada syariatnya. Ya. Malas aku mau ngetrip aja deh. Loh, ada adab safar loh. Ada adab berpergian. Dikepung terus, mau sembunyi di mana? Ilmu terus ngepung. Mendesak kita. Butuh ilmu. Mau mati aja butuh ilmu. Bagaimana persiapan kematian? Ada pembahasan ahkamul janais, hukum-hukum terkait perjenazahan. Tapi di semua kitab fikih ketika membicarakan hukum-hukum perjenazahan selalu membicarakan persiapan mau mati. Bagaimana menyikapi sakit. Sakit ada ilmunya. Tidak sekedar sakit nanti tak berobat aja lah gampang. Enggak, ada ilmunya semuanya sakit itu. Sembuh ada ilmunya. Bernafas ada ilmunya. Ke warung kopi ada ilmunya. Serius, ada ilmunya semuanya. Mau ngopi, ambil mabar, ada ilmunya. Oke, kita dikepung terus. Ya, apa adabnya nongkrong? Ini dibahas di Sahih Al-Bukhari. Adabnya begadang, dibahas. Bagaimana kalau mau ke warung, dibahas. Saya tunjukkan kitabnya. Dibahas semua. Ada Al-Adab Al-Mufrad, ada kemudian ada kitab adabnya Minhajul Muslim, ada juga di Taisirul Khalaq. Kemudian ada kitab khusus yang bahas tentang ngopi itu. Irsyadul Ikhwan li bayani syurbil qahwa wad dukhan. Petunjuk pertemanan, persaudaraan, yaitu penjelasan tentang ngopi. Yang terakhir, dukhan itu ngerokok. Tapi buku ini memang dikarang zaman dulu, kitab ini ketika hukum rokok masih makruh. Maksimal dulu makruh. Imam Nawawi pakai makruh. Ini ada penjelasannya. Kitabnya memang agak tipis, saya ada PDF-nya. Itu kitab tentang ngopi. Malah ngeteh aja, tetap ada adab minum. Macam tetap kena adab minum. Mau minum apa? Mau minum pertamax tuh. Tetap kita terkena dikepung terus. Mau pakai baju, ada ilmunya. Lepas baju, lepas ada ilmunya. Ya kan? Lepas celana, ada ilmunya. Mau olahraga, ada ilmunya. Fikih olahraga, sudah belajar belum? Apalagi ada yang jurusan olahraga di sini. Belajar fikih olahraga, kebangetan kalau tidak belajar. Agar paham olahraga untuk apa? Dibahas oleh para ulama. Hadisnya banyak tentang itu, termasuk mau jadi tentara aja deh, ada ilmunya. Mau jadi polisi ada ilmunya. Ayo, mau jadi apa? Perawat ada ilmunya. Dokter ada ilmunya. Ayo, mau apa sekarang? Tidak ada ilmunya. Berak ada ilmunya. Cebok ada ilmunya. Apa coba? Carikan satu aja yang tidak ada ilmunya. Demi Allah nggak akan nemu. Coba sebutkan. Tidak akan nemu. Semuanya ada ilmunya. Mau jadi presiden ada ilmunya. Ada ilmu politik, As-Siyasah Al-Islamiyah, kitabnya agak tebal, karangnya Al-Mawardi. Kemudian karangnya Ibnu Taimiyah juga ada. Bahas tentang politik, bagaimana mengatur negara, ada ilmunya. Punya anak, nanti kan pasti kan kepingin anak. Allah nanti titipkan anak. Sudah selesai belum tentang tarbiyatul aulad fil Islam?
2 jilid loh kitabnya. PR kita terlalu banyak, brother. Jangan rebahan. Semangat. Ngaji. Akses ngaji banyak. Mau di YouTube bisa. Kalau memang nggak sempat terlalu sibuk, ya, bisa di YouTube. Maka kita harus prioritaskan ilmu. Harus, wajib. Jadi anak ada ilmu, jadi ayah ada ilmu, jadi ibu ada ilmu, jadi kakek nenek ada ilmunya. Oke? Sudah belajar tentang bagaimana caranya jadi bakung, ada ilmunya. Hadisnya lumayan banyak. Apa hukumnya seorang kakek yang bermain dengan cucunya dan mainnya sebatas apa? Kapan seorang mertua ini boleh ikut campur rumah tangga anaknya atau rumah tangga menantunya? Sebatas apa? Dalilnya juga banyak. Bersisir pakai minyak rambut, ada dalilnya. Coba, luar biasa. Ada ilmunya semuanya. Ya Allah ya Rabb, mudahkan kami untuk dekat dengan ilmu, untuk cinta ilmu, didekatkan dengan para ulama, dengan para guru, dengan majelis, agar kita tidak terlena. Baik, itu pembukaan, ya, pemancing aja, memicu. Soalnya tadi bukanya telat ya. Kita sudah masuk lama sih, tidak apa-apa. Oke, saya kembalikan dulu ke Intan. Silakan, Tan. Dibuka diskusi. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Yep. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dengan cara raise hand atau bisa disampaikan melalui chat room. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Silakan, Sandy. Sandy. Ya Ustaz, syukron. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa semua itu ada ilmunya dan bisa kita dapatkan di mana saja, baik itu di YouTube atau ceramah-ceramah orang-orang Ustadz senior-senior yang masih baru gitu kan, kakak kelas atau apa itu. Nah, kalau sepengetahuan saya kan belajar ilmu itu kan, misal kita belajar ilmu fikih, kita kan harus belajar pada ahlinya fikih. Atau kalau kita belajar tentang bab jual beli, ya kita belajar pada fikih ustadz yang benar-benar paham antara apa itu jual beli, hukumnya haram atau halal kan, Ustadz. Nah, kalau tadi sempat dijelaskan kalau nggak punya waktu dijelaskan di YouTube, nah itu cara membedakannya itu antara ilmu yang benar dan maksudnya kurang tepat kan. Sekarang kan zamannya itu ada ustadz ilmu kiai, ada yang kiai ilmu dukun, ada dukun ilmu kiai, seperti itu Ustadz. Jadi cara membedakan suatu hal ilmu yang benar-benar ilmu manfaatnya ada dalam kehidupan sehari-hari sama enggak itu gimana Ustadz? Syukuran. Baik, Mas Sandy, Masya Allah, pertanyaannya bagus, cerdas. Barakallahu fiik. Saya sedang berbicara sesuatu yang tidak ideal. Karena saya mengawal MUA ini lama sekali. Sejak di masjid apa itu sampai lali jeneng masjidnya apa? Zain apa? Al-Asri, Al-Asri, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Al-Asri. Lama sekali, mungkin ada kalau 5 tahun mungkin ya. Karena mulai saya tinggal di Batu ya. Mulai anakku 1 masih ada. Dan sekarang sampai 3. Nah, anak yang nomor 1 itu sudah hampir 11 tahun umurnya. Karena saya tahu naik turunnya kalian, naik turunnya anak-anak muda tentang ilmu gitu. Saya sedang tidak membahas yang ideal, tapi yang tidak ideal. Baik, yang kedua, bagaimana yang ideal? Adabnya menuntut ilmu itu talaki, berhadapan dengan guru, menghabiskan materi, mencatat, literasinya bagus, itu talaki. Dulu pernah saya terapkan talaki, yaitu syarah Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Apa yang terjadi? Zain tahu jawabannya karena itu generasinya Mbak Zain. Terus Mas Salman, tidak hadir Mas Salman, mungkin sibuk. Itu generasinya mereka, di atas mereka kayaknya. Nah, itu yang ideal begitu. Talaki menghabiskan waktunya di hadapan guru, mencatat, merenungi, kemudian mentadaburi dan lain-lain. Ini yang ideal gitu. Yang lebih ideal lagi belajar bahasa Arab lah. Jurusanku bukan bahasa Arab loh. Memangnya saya jurusan agama, saya jurusan kesehatan. Saja belajar dari dasar yaitu belajar bahasa Arab dulu. Terus kemudian belajar bahasa Arab harus tuntas sampai balaghahnya, namu sorof balaghah, al-adabnya dan lain-lain, takbir. Ya, setelah itu belajar usul fiqh, qawaid fiqhiyah, ulumul Quran, ulumul hadis. Ya, kemudian yang lain-lain. Ini ideal ini. Dan bagaimana tangganya kalau belajar ilmu yang ideal? Tangga pertama adalah belajar adab, etika, tata krama. Ini waktunya panjang. Mulai adab penuntut ilmu, adab menjadi tetangga, adab orang mulai dari adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah dan para nabi, adab kepada Al-Qur'an. Oh, ini ideal ini ideal. Setelah itu termasuk di sana ada akidah, adab kepada diri sendiri, bagaimana menata niat, bagaimana merasa diawasi oleh Allah, istiqomah, takwa, warok, itu kan begitu. Adab kepada manusia, kepada orang tua, kepada anak, ya, pada tetangga yang muslim, tetangga yang kafir, adab ketika berperang, adab menghadapi tetangga kafir yang zimmi, bagaimana ketika ada kafir harbi, banyak sekali. Adab kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada tempat ibadah orang lain, adab ketika makan, minum, wah banyak. Baru tangga berikutnya adalah fikih. Itu kalau mau ideal, saya layani mau. Tinggal daftar di Ma'had Cordoba Mubarakah. Ya. Dan ini kajian kita ini kajian pemicu, pemantik. Nah, begitu. Nah, itu tadi sempat dibahas, ada kiai yang ilmunya dukun yang ilmunya kiai, masya Allah. Kalau maknanya kiai yang ilmunya dukun ya nggak benar. Dukun yang ilmunya kiai ya kurang benar juga. Berarti maksudnya Mas Hendy adalah kita perlu membedakan mana yang guru beneran, mana yang enggak, ya gitu ya. Mana yang kiai beneran. Ya. Jadi yang bisa mengetahui dengan jelas ini ustadz beneran atau enggak ya yang setara dengan ustadz. Jadi paham cara nyampaikannya, bahkan ketika membaca ayat saja itu kelihatan ini ustadz beneran atau enggak, tidak sekedar tajwidnya. Kemudian kalau membaca hadis ini kelihatan, ini sudah belajar ilmu hadis dan enggak, itu kelihatan banget. Pengucapan dalil, ketepatan pendalilan. Dalil mungkin bisa dihafalkan, tapi cocok nggak dalilnya? Itu nanti kelihatan. Makanya kami yang alhamdulillah sudah belajar itu dasar-dasar, tapi banyak yang masih bodoh ya. Banyak yang masih kami bodoh dalam banyak hal. Ya paham ilmu dasar gitu aja, nggak pinter sih, paham aja. Itu ketika Jumatan ada khotib ceramah, nggak paham, kelihatan sekali. Ya, kalau tadi disebut dukun misalkan, kalau dukun sekarang kan nggak seberapa laku lah, karena image-nya sudah buruk dan banyak orang tahu. Tapi ketika dukun itu bersorban, gamisnya putih, ya, menyanyi dihilangkan, diganti tulisan Arab, padahal dia jualan jimat. Ketika gulungannya dibuka, jimatnya isinya memang ayat kursi dan nama-nama jin, itu ada kok jim. Wah, Arab nih kan gitu. Ini hanya orang yang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Karena begini, surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan,
apa namanya? Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu, kata Allah? Ya nggak sama lah, tidak sama. Sehingga bisa dilihat ini orang paham, orang ini tidak paham. Ada orang yang terburu-buru tampil, ya, dia punya penyakit keterburu-buruan, al-ajal, belum waktunya dia tampil gitu. Itu ada kelihatan sekali. Banyak sekarang yang followernya banyak sekali, tapi belum waktunya tampil. Kita lihat dia ngutip ayat, salah nih, pendalilan, istidlalnya, salah, sayang sekali salah. Ya, banyak tuh, banyak. Saya sebutkan, saya hafal, ada 5 hafal saya. Tapi tidak perlu ya untuk pelajaran saja. Begitu kira-kira. Saya tunggu di majelis sesungguhnya. Lihat di sorotan IG saya, di situ ada jadwal rutin. Kalau di saya. Untuk umum Ustaz. Ya, untuk umum. Majelis tajwid ada, tapi di Panjen itu sebenarnya khusus guru-guru tahfidz, sekolah tahfidz Umar bin Khattab di Panjen. Tapi umum boleh ikut. Yang masalah keluarga ada, pendidikan anak ada, fikih ringkas ada, masalah wanita ada. Insya Allah begitu. Barakallahu fiik. Mas Hendi, Masya Allah, pertanyaan bagus. Syukran Ustaz. Oke, saya kembalikan ke Intan. Baik, dipersilakan untuk teman-teman lain jika ingin menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand atau bisa juga dikirim di chat Zoom. Sandy tinggal di mana, Sen? Saya di Singosari Ustaz. Oh, jurusan apa? Angkatan tahun berapa? Jurusan olahraga angkatan 2020 Ustaz. Angkatan 2020. Lulus sekolahnya 2019, cuma kuliahnya 2020 Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Kalian masih online kan? Ya, masih online. Ustaz. Oh. Kapan mulai tatap muka di UM? Tanggal 25 Oktober. Fix ya, kok PPKM diperpanjang lagi. Enakan majelis juga, enakan offline. Lebih paham. Tidak punya peluang untuk ditinggal makan. Tidak punya peluang untuk ditinggal masak, cuci piring. Enak majelis offline. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Jika memang tidak ada, tidak apa-apa, kita akhiri dulu, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Intan deh, terserah Intan bagaimana keputusan. Baik, Ustadz, ada yang raise hand dari Mbak Kia, Rifatu Zakia. Yuk, silakan Kia. Bismillah. Kia izin bertanya Ustadz. Iya, monggo. Biasanya kan kalau yang jenengan utarakan tadi kan kalau kita online kan adabnya selalu ditinggal-tinggal begitu nggih Ustadz. Sedangkan dulu pas waktu daurah di awal pas di Cordoba itu Ustadznya pernah menyampaikan bahwa kalau di majelis itu adabnya kan banyak, mulai dari duduk, tidak boleh duduk yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya kita itu tetap memiliki adab meskipun kajiannya itu online kayak gitu, Ustaz? Apakah benar-benar pure tidak boleh disambi karena
biasanya kan kalau perempuan itu kan masak sambil dengerin kajian, kan itu sudah menjadi hal yang wajar gitu Ustaz. Masya Allah, Isa ada Jazakallah alasan. khair Ustaz. Ya, Ya Allah, boten Ustaz. ya, ya, ya. Jadi sebenarnya adabnya sama kayak offline, sama saja. Hanya saja kalau punya hajat izin biasanya. Izin di kolom komentar, izin ke belakang, izin. Insya Allah diizinkan. Tapi kalau masih belum terbiasa dengan adab, ya wis yang penting ikut dulu lah. Apa-apa. Bisa ambil rebahan yang monggo. Makanya kalau majelis online begini di ruang meeting biasanya saya mohon untuk membuka layar gitu, terutama bagi yang laki-laki sih. Kalau perempuan mungkin ada uzur ya, mungkin lagi tidak pakai jilbab, mungkin dia berada di tempat yang sensitif kalau diketahui backgroundnya ini apa namanya, mungkin ada cucian yang belum disetrika gitu ya. Kalau perempuan nggak apa-apa. Kalau ada uzur ditutup layar ya nggak apa-apa. Yang penting yang berikutnya merasa diawasi Allah. Mau ngapain? Ya intinya begitu sih. Ya, bagi yang mampu dilakukan, kalau memang belum mampu ya yang penting ikut dulu. Insya Allah pasti ada kebaikan di sana. Berarti pure-nya ya enggak boleh ya Ustaz ya, kalau secara adabnya. Nggak boleh dia, maksudnya nggak boleh apa ini? Ya, misalnya kan kalau Disambi-sambi. kajiannya live di YouTube gitu kan ya Ustaz ya. Di saya Iya. dakwah lah misalnya. Terus kemudian kan biasanya malam-malam. Terus kalau biasanya kan kalau malam-malam gue nyuci baju. Nah, itu sambil disambi itu apa ya enggak boleh Ustaz. Ya sebenarnya yang ideal ya, yang ideal nggak boleh. Yang ideal ini. Tapi kalau bicara ketidakidealan ya yang penting ikut daripada enggak. Ya kita tinggal milih, kita milih yang ideal atau enggak. Milih suami aja lah yang ini yang ideal. Enggak. Enggak Nggih. susah aku golekno suami bapak sing ya pokoknya urip lah Ustaz. Ya Allah. Ya ada banyak di rumah sakit lah pokoknya urip di ICU banyak pokoknya urip. Semua kita menginginkan yang ideal, tapi kenapa ya kok ilmu kok kepingin ya yang ideal itu sulit kita lakukan, padahal kita dikepung terus sama ilmu itu. Tidak ada satupun celah yang tidak butuh ilmu di situ, nggak ada tuh cari. Aku mau ke Mars saja deh. Di sana tetap dibutuhkan ilmu. Adab safar, ya. Zikir ketika di ketinggian bagaimana zikirnya? Dikepung terus kita intinya. Gitu Kia ya. Nggih Ustaz, jazakallah khair. Mbak iya. Baik, teman-teman, mungkin ada satu lagi pertanyaan bisa disampaikan. Nah, kalau tidak ada saya mau membacakan dulu no. Enggak baca sendiri aja. Bab ilmu apa yang harus dipelajari untuk yang baru belajar agama? Baik. Ilmu yang harus dipelajari baru untuk orang yang baru belajar agama setidaknya ada dua. Akidah, yaitu di situ mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kitab Allah itu secara umum. Setelah itu ya adab, etika itu dulu diselesaikan, diprioritaskan. Bukan berarti nggak belajar fikih, belajar aja, tapi yang paling prioritas dua itu. Kalau sudah akidah dan adab, cari majelis yang bahas itu, kemudian belajar fikih, belajar hukum-hukum. Itu saja sebenarnya. Kemudian
bukan berarti nggak bisa ikut majelis-majelis yang lain, misalnya bahas kesehatan, itu untuk pelengkap aja tuh. Bahas tentang apa namanya strategi marketing di Instagram itu boleh untuk pelengkap aja, untuk menambah agar nggak jenuh. Cuma itu sih akidah, adab, fikih silakan pelajari, nggak usah terlalu prioritas nanti dulu. Tapi kalau mendesak misalkan butuh fikih sholat, pelajari. Cara cepatnya yang tidak ideal begini, cari buku saku yang bahas sholat, misalnya gitu. Dibaca 1 kali 2 kali, nggak paham, tanya kepada ustadz, banyak di Malang ustadz. Itu intinya gitu. Wallahu a'lam. Bapak, saya ingin membacakan sebuah hadis sebagai penutup pertemuan malam ini. Ya, ada hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau bersabda begini, fadlul ilmi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, keutamaan ilmu orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah ini dibandingkan sama Rasulullah. Ada ahli ilmu dan ada ahli ibadah. Itu keutamaannya, kalau ilmu itu seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ibadah loh. Ini bantahan bagi orang yang sering mengatakan sudah nggak usah macam-macam, Islam itu penting sholat, sing penting sholat katanya dia. Ya, tidak begitu. Karena kambing juga ibadah kepada Allah. Zikir mereka. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi berzikir kepada Allah. Ayam itu ibadah. Rumput ibadah kepada Allah. Batu itu ibadah kepada Allah. Malaikat ibadah. Tapi orang yang berilmu itu punya keutamaan. Bahkan perbandingannya seperti keutamaannya Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda begini. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, wa ahlas samawat, dan penghuni langit, wal ard, penghuni bumi, penghuni langit dan penghuni bumi, ya, hattal namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya yang dia tinggal di lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin nas fi khair, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Coba, ikan, solawatnya itu memintakan ampun untuk kita. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan juga pada orang yang menuntut ilmu, pada guru juga orang yang menuntut ilmu, itu kita kan butuh ampun ya. Coba begitu banyaknya yang mendoakan kita, penghuni langit, malaikat. Setelah itu penghuni bumi, ada manusia, ada hewan. Sampai diibaratkan semut itu loh. Ini bukan berarti nanti kadal nggak mendoakan, ikut. Tapi yang diumpamakan semut, berarti begitu banyaknya dan dia kecil. Memang tidak disebutkan di sini tengu, itu pun tidak disebutkan. Yang paling kecil, plankton, Squidward, dan seterusnya. Ya, itu semuanya mendoakan ampunan untuk kita yang orang yang mengajarkan kebaikan. Pertanyaannya, orang bisa mengajarkan kebaikan kalau belajar. Kesempatan ini para guru niatkan untuk mengajar kebaikan. Tadi misalkan Mas Hendi, dia guru olahraga, dia paham fikih olahraga. Ketika menjelaskan kepada murid-muridnya, olahraga ini begini rek tujuan. Ini nanti arahnya begini olahraga. Waduh, itu ente disolawati sama penghuni langit dan bumi. Sapi, bukan sapi itu, sapi, kambing, terus kutu rambut di teman-temanmu itu semuanya doakan ampunan untuk kamu. Masya Allah. Mana mungkin kita tidak butuh itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu cinta kepada ilmu dan bergerak untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada
Moderator Intan, mohon maaf saya banyak salah dan wallahi saya rindu dengan kalian. Nanti kita akan ketemu di majelis offline, kita DAD lagi kayak dulu. Semoga pulih pandemi ini. Kita semua akan kita offline kan lagi, dan tentu saja yang sempat saya bicarakan dengan para pengurus waktu itu, MUA tidak boleh kalah dengan teman-teman lain di Yuk Ngaji, teman-teman lain di Bikers. Pasti bisa, insya Allah. Saya yakin potensi kalian besar sekali. Siap membantu, siap diperintah saya untuk membantu. Karena kita sama-sama kader. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Intan. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan. Sedikit closing statement dari saya, bahwa yang dapat saya terima itu, dimanapun kita membutuhkan ilmu. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda tidak ada waktu lagi untuk rebahan. Jadi semuanya butuh ilmu. Itu kita juga harus dengan semangat mengejar ilmu tersebut. Oke, baik, saya undur diri dulu ya. Baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik teman-teman, saya di sini selaku moderator pada kajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak sengaja saya perbuat. Saya juga selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan di kajian kali ini. Baik, saya ingatkan kepada peserta jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di grup. Alhamdulillah kajian MUA pada malam hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga kita dapat mengambil ilmu tersebut sebagai bekal kita di akhirat nanti. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.